Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi bid-darin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang sangat saya hormati, kita teruskan tafsir dari surah Al-Fatihah yang masih membahas tentang Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, yang memelihara, yang mencukupi seluruh alam. Alam adalah selain Allah itu disebut dengan alam. Pokoknya selain Allah disebut dengan alam. Dan sifatnya alam itu adalah hudus. Artinya hudus yaitu baru. Artinya hudus fana sirna. Jadi sifatnya yang baru itu adalah fana sirna. Makanya disampaikan di dalam sebuah ayat, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu semuanya akan mengalami kerusakan, kehancuran, illa wajhah, kecuali dzatnya Allah tidak akan pernah sirna. Jadi kula panjenengan ini pada saatnya yusirna, alam semesta sirna, yang biasanya disebut dengan yaitu kiamat. Ada kiamat kecil termasuk kematian, termasuk gempa, itu kiamat kecil. Kiamat yang besar itu adalah kerusakan daripada alam semesta. Kadang-kadang orang yang main logika itu bertanya, kenapa Pak Ustaz? Kalau dunia Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, itu kemudian untuk dihancurkan, untuk apa? Untuk apa dihancurkan setelah menciptakan? Iku kalau jenengan suatu saat menemui orang dengan pertanyaan seperti itu, ya kudu cerdas ini. Ojo jawab, bukan iso ya. Itu tingkatannya pertanyaan jadi aku cek tas ngaji tuh ada. Kemana harus yo ngaji suwi, kita perlu tuh ngantuk gak paham. Bisa paham tuh. Ojo ngomong itu. Paling enggak kamu tuh cici. Setiap makhluk itu mempunyai tempat tinggal. Itu jawabannya. Ya memang tempat tinggal, tapi kok dihancurkan? Terus logikanya bagaimana? Mas, apa? Aku beli tanah. Terus tanah itu aku buat rumah tingkat 7. Terus setelah tingkat 7 tak buruk meneh. Terus gimana komentarmu? Ya gak komentar. Oh itu tanah-tanahmu dhewe, omah-omahmu dhewe, duit-duitmu dhewe. Sama Mas jawabannya Mas. Semua adalah ciptaannya Allah. Mau dihancurkan ada Allah, mau diapain Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Mana jawabannya? Tapi kalau saya tidak pilih ngomongin ojo, jangan mangan soto warung sini dengan bayani, tapi dua EDWD duit. Wa sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Dialah Allah. Katakanlah siapa yang dapat memeliharakan di waktu malam dan di waktu siang dari siksa Allah yang Maha Penurut. Ini sebenarnya pembelajaran. Yang memelihara kita itu sebenarnya Allah. Oleh karenanya suami tidak akan bisa memelihara istri,
tidak akan bisa menjaga istri. Istri pun tidak akan bisa menjaga suami 24 jam. Orang tua tidak akan bisa menjaga anaknya 24 jam. Anaknya pun meskipun gagah perkasa, itu tidak akan bisa menjaga orang tuanya 24 jam. Ustaz kepada murid, murid tidak bisa. Yang bisa menjaga 24 jam online ontak itu hanya Allah. Oleh karenanya kita itu penjagaan itu hendaklah kita pasrahkan kepada Allah, karena dialah Allah yang menciptakan, yang menjaga, yang menghidupi, yang mencukupi dari semuanya. Maka titipkanlah istri kita kepada Allah, titipkanlah suami kita kepada Allah, titipkanlah anak-anak kita kepada Allah, titipkanlah pura jiwa raga hidup kita ini kepada Allah. Ini baru tauhid. Kadang-kadang kalau orang tua merasa mampu menjaga anaknya, anaknya juga begitu, orang tuanya tua sudah sakit, kadang-kadang anak bisa menjaga orang tua. Kenyataannya apa? Kita ngomong real saja. Sesetia-setianya suami, mungkinkah suami menjaga istri 24 jam? Aku pengen roh. Cemburu-cemburunya istri kepada suami, bisakah istri itu menjaga, memelihara suami 24 jam? Tidak mungkin. Boleh ngomong istri lorong, meskipun sakit suami istri tidak mungkin 24 jam. Apa nggak tahu deh? Itu malah kadang-kadang suami ini nggak iso turu, malah bujurnya ngomong. Ayo, apa sebaliknya? Betul? Betul. Sekarang jogo orang tua di rumah sakit, malah naik turu. Saya dijogo malah kadang-kadang nggak iso turu. Akhirnya kadang-kadang saya maunya dijaga malah jauh. Makanya jangan terlalu gelisah di dalam penjagaan kita. Pasrahkan kepada Allah. Kayak tukang parkir itu loh, pasrahin Allah tenanan itu. Akeh mobil pasrah kaya Allah. Gitu. Mobil teh satu persatu tukang parkir pasrah, nggak bingung. Malah tukang parkir itu bingung kalau listrik peluitnya malah sehingga hilang, malah bingung. Jemaah yang saya hormati, itu keterangan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatih Al-Ghaib. Dalam tafsir Ar-Ruh Al-Bayan dijelaskan kata alami untuk bentuknya jamak, bentuk jamak yang tak berkata satuan. Imam Doha beliau mengatakan Allah menciptakan 360 alam, 300 diantaranya telanjang dan tidak mengenal pencipta. Ini menurut, dan ini pernah ditemui oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain itu Alexander Hitch. Ini yang memenjara dengan belakang YouTube Tomo Dzulqarnain. Dzulqarnain itu orangnya itu sebagian ada mengatakan itu wali, sebagian ada mengatakan itu nabi. Kalau saya percaya nabi. Kenapa? Atau dulu memang raja Dzulqarnain itu atasan daripada Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Raja Dzulqarnain itu menyuruh Nabi Khidir untuk mencari ma'ul hayat,
air kehidupan. Barang siapa yang bisa menemukan ma'ul hayat, maka dia tidak akan mati. Tanda kutip ilmunya panjang. Yang disuruh adalah lebih tinggi mu'anut. Kita sudah menemukan ma'ul hayat, maka berangkatlah Nabi Khidir dan Raja Dzulqarnain. Tapi ketika masuk sebuah tempat yang ada ma'ul hayatnya, air kehidupan, ini berpisah. Akhirnya Raja Dzulqarnain tidak sampai ke tempat itu. Yang sampai tetap Nabi Khidir. Maka beliau meminum, maka Nabi Khidir itu adalah karena meminum air kehidupan, maka beliau termasuk Nabi yang umurnya panjang sampai hari dia. Belum kita mengenai Ka'bul Ahbar berkata, bahwasanya tentara-tentara Allah, makhluk-makhluk Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Ini yang tersurat di dalam sebuah ayat surah Al-Mudaththir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Tuhan sendiri. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat, jumlah makhluknya, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya cuman ada yang wajib-wajib tentu. Sebenarnya kata Asmaul Husna itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan 99, nah terus Allah nggak katut, nggak ikut. Benar. Oh 100 dalilnya 99. Allah ngatur. Ada ya Hanan, ada ya Manan, ada Dzal Qadsi Syadid, banyak. Kalau dengan punya hijab Jauzan, itu ada 1000 lebih nama Asmaul Husna. Jadi kalau di sekolahan ya berapa Asmaul Husna? 99 tambah 1 dari 99. Tapi kalau pulau Panjenengan segede ini tanya berapa Asmaul Husna, yang tahu hanya mau tahu. Berapa jumlah malaikat? Berarti jawabnya 10. Bahasa ini ada jenis malaikat arsy. Malaikat arsy itu malaikat paling besar yang hanya menyangga arsy. 4 itu menyangga arsy. Makhluk Allah yang paling besar namanya arsy. Kita yang menyangga malaikat. Belum lagi ada malaikat Jabariyah, ada lagi malaikat apa itu sering lo sebutan kan, suka nyiksa musiko, lagi cewek. Setiap satu orang itu tidak kurang dari 600 malaikat. Ayo, sing ngedirno dhewe, sing gerane kuping dhewe, sing gerane lambe dhewe, sing belum organ-organ tubuh kita sendiri, sing menggerakkan urat-urat saraf kita itu malaikat sendiri-sendiri. Nggak bisa. Semua itu yang tahu adalah Allah. Inilah yang tertuang sama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu kecuali Allah. Waqala Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan makhluk menjadi 4 macam.
Misalnya malaikat ini dibagi 9 bagian, 109. Ada setan, ada jin, ada manusia, banyak tafsiri makanya itu memang semuanya punya landasan, punya acuan. Mereka dijadikan 10 bagian, 9 bagian untuk malaikat, sedangkan 1 bagian untuk 3 macam tadi. Orang dewi orang itu di penciptaannya sendiri-sendiri. Dalam segi kekuatan, orang lanang itu lebih besar, 9 banding 1. Dalam segi syahwat, orang itu balik, orang itu 9, orang lanang itu 1 kalah. Dalam segi syahwat banget penciptaan seperti itu juga. Bapak Ibu jemaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, banyak sekali. Kalau dalam sebuah hadis yang sering kita dengar adalah inna bani Israila tafarraqan ala sintain wa sab'ina firqatan wa tafaqqara wa tafarraqa ummati ala salasi wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Ini Israel termasuk Yahudi, karena Nasara terpecah lagi jadi 71. Bani Israel 72. Umatku terbagi menjadi 73 golongan. Mereka semua di neraka, dikhawatirkan kecuali 1 golongan. Maka para sahabat manhum, ya Rasulullah, siapa golongan yang 1 itu? Maka Rasulullah menjawab, manhum ala ma'ana alaihi wa ashabi. Yang paling selamat adalah mereka yang bersandar kepadaku, yang bersandar kepada sahabat-sahabat setelahku. Ini yang biasanya disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Mengikuti Nabi, mengikuti sahabat tidak ada, mengikuti tabi'in tidak ada, tabi'in terus sampai salafus shalih. Nah, kita ini itu namanya salafus shalih. Kita itu umat di akhir zaman kudu melok ulama yang betul-betul mengikuti salafus shalih, tidak hanya namanya salafi tapi tidak berpedoman kepada salafus shalih. Jenenge salafi tapi gak mengikuti salafus shalih. Salafus shalih sepakat dalam bidang akidah Asy'ariyah, dalam bidang tasawuf Syekh Imam Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi, dalam bidang fikih ini berkiblat kepada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbal. Alhamdulillah kita seperti itu. Nah, pulau panjenengan itu belajar ke sana. Pada saatnya mungkin kita belajar menurut Imam Syafi'i begini,
Oh menurut Hambali begini, oh menurut Imam begini. Nanti di saat-saat kita tertentu bisa mengamalkan sesuai dengan ilmu kita. Orang-orang ini lagi pembahasan musik juga macam-macam. Hanya saya mengharamkan sekap taktur itu kalau Abu Hanifah mengharamkan, Imam Syafi'i makruh. Kenapa mengharamkan? Karena bisa melalaikan manusia. Lalu makruh, bahkan makruh tamsil kalau orang itu kecanduan, akhirnya seperti itu berdampak kepada negatif, malas, kurang kreativitas, lupa kepada Allah, lupa kepada istri, gak mikir yang bujur yang anak yang penggaluan, si dipikir itu kayu tok. Tolong kemudian bahas ini. Itu masalah ada fikir kayak apa tenang itu masalah itu ahli apa nopo itu mulai seketok sampai gak ketok itu tak ada masalah turun mulai situ ini turun itu paham masalah rapi itu orang gimana orang tangan itu itu masalah rapi itu terus kan contohnya istilah kawin lari oleh orang itu bisa jawab pulau tahu lah ada itu bisa jawab sama pulau karena kawin lari tahu lah masalah pengurus lagi Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, dan lagi kepada firman Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya tentang firman Allah Rabbil Alamin. Al-Humairi berkata semua alam itu ada 1000 umat. Umat itu ya makhluk macam 600 di lautan, 400 di dalaman. 600 di lautan, 400 di itu cara kita belajar biologi spesies yang besar. Contoh iwak hiu itu kata-kata ikan hiu satu spesies, tapi macamnya hiu kayak enak hiu putih, enak hiu ya tutul, anak sing hiu macam-macam. Entar ya sing alapan itu yang ahli laut tahu enak iwak semenit, enak lemur, macam-macam jenisnya. Lemur itu buah, anak iwak teri ini pun ada yang teri kecil gitu, anak yang biru teri agak kecil, anak yang teri milik, anak yang terima kasih tiga soalnya enten nih anak enten toh contoh malah apa itu nos yang gede nomor jenenge nos guritan ya kan nos guritan nos ini kan enten macam-macam nos itu banyak nos ikan-ikan di laut itu buang ulo wes enak ning laut nggih lomba-lomba enten itu sering lomba-lomba 17 Agustus macam-macam
Jadi makhluk yang ada di laut itu 600 spesies. Kalau di darat itu 400. Contohnya macan tutul, gitu, enek tiger, enek panther, gitu, enek apa mana itu, leopard, enten, singo, macam-macam. Lebih pintar, macam-macam. Itu satu spesies. Belum macam-macam. Itulah makhluk Allah semuanya. Kita harus menyayangi, dan itu semuanya dipelihara oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Makanya gak enak burung gampang putus asa, kan? Nah, menungso aja sih gampang putus asa. Padahal ini semuanya dicukupi, tidak dicukupi, cuma dites oleh Allah. Burung terbang, kantongnya kosong. Sore kadang-kadang nggak dikasih rezeki oleh Allah, kosong dia, tapi tidak bunuh diri. Manusia kadang-kadang nggak dikasih rezeki, terus bunuh diri. Nabrak mobil, gitu, nabrak kereta api, terjun ke sungai. Ada enggak? Ada sing kendang, enggak? Ada sing kendang yang listrik, ada sing kendang gantung diri di pohon cipruan, gak sido lagi, tak mati-mati. Tapi lah bunuh mana? Nah, tapi aku gak dikira rezeki Allah, tak bunuh diri, tak nabrak pada motor Pak Kris, orang enek, tetap sabar. Kenapa? Burung itu keyakinannya tinggi, tawakalnya kepada Allah tinggi, jago. Yang penting jaga. Dia dapat tidak dapat terserah, yang penting pokoknya dia jaga aktivitas saja. Dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak apa-apa. Nah, manusia makanya disuruh bekerja, suruh aktivitas. Tapi manusia rezekinya masih ditanggung, tapi mikir, aku bekerja sekarang, kalau bisa dapat 1 minggu sudah cukup untuk makan. Tapi 1 minggu bisa mengumpulkan sudah cukup untuk 1 bulan. 1 bulan itu setahun. Lek PT hari ini tak makan cukup hari ini, besok ya urusannya makanya ayam kemana-mana. Tidak ada yang gawa resek kan. Banyak mau resek persiapan untuk besok. Karena kalau ingin belajar itu lewat alam-alam guys, indah. Dan burung-burung semuanya itu berpikir, bertasbih kepada gak enak sih enggak. Ucap Allah butuh, ini Quran besar-besar kayak menciptakan Allah. Manuk gak neng misore pringori mana apa Pak Mul sikatan. Nah, sikatan jenengan cek dulu saya gak paham, baru tahu saya itu diomong-omong sing ahli hikmah dulu jenengan rumah, ternyata bertanya ya kulit maha kan itu ya kulit lo gak percaya berkumpul itu wiritan sapa guru Allah qul huwallahu ahad merpati coba kita cek merpati ahli istighfar itu ahli istighfar coba burung-burung itu tenang Masya Allah betul-betul tampak betul-betul tampak awal diri gak paham jadi ini soheh di Allah menciptakan 1000 macam umat spesies besar 1000
yang 6.000 itu mohon maaf, yang 1.000, yang 600 itu ada di lautan, yang 400 ada di daratan. Ini uang ini, termasuk belalang. Belalang itu satu spesies, tapi macamnya belalang banyak. Suatu saat Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu berjumlah sedikit. Kemudian beliau bertanya tentang hal itu, namun tidak ada jawaban. Ini kok belalang tinggal sedikit ini? Mengenang apa? Di Arab itu beberapa tahun yang lalu diserang dengan belalang. Waktu pandemi dulu, Cina diserang dengan belalang. Belalang itu halal, boleh. Nyala pernah ada makan belalang digoreng? Pernah belum? Pernah. Berarti lu teman. Tapi anak ibu dulu satu waktu di pondok itu akan wali santri itu yang daerah Kalipai itu awasnya mulai ngirim anak ini mesti gawe bayi belalang. Kalau yang kurang itu ya enak, bener. Sejuk pernah dipakai. Ini lo sering coba gue apa gue itu udah nama asal di kono dulu. Belalang. Ketika belalang jumlahnya sedikit, kemudian beliau mengutus seseorang ke Yaman. Yaman itu termasuk Uni Emirat. Jadi ada Arab Saudi, ada Uni Emirat. Uni Emirat ini Qatar, Dubai, kemudian Abu Dhabi, termasuk Yaman, ada 5 negara. Itu persaingan kalau Arab Saudi. Nah, Uni Emirat ini yang paling terkenal Dubai. Ini menciptakan gedung yang tingginya 828 meter. Burj Khalifa. Alhamdulillah sana. Ini Arab Saudi di Jeddah mau nyaingi, mau membuat pencakar langit yang tingginya 1 kilo lebih 100 meter. Ini lah ganti. Akhirnya Merah sudah menyiapkan gedung yang lebih tinggi mana? 1.500, 1,5 kilo. Masih Indonesia sejak karena dan dia presiden yang terluas tetap. Wah, Indonesia pada paling kaya. Apa sih kaya di Indonesia? Belum gitu. Indonesia itu pokoknya multi telaten. Singapura mobil 10 tahun direnyang, neng kene dilas ya akhirnya jadi barangan. Allah, Indonesia nopo sing gak telaten. Uangnya orang Saudi kok diomong orang tuh kalau sudah kena Inggris pada Arab Saudi gak punya paspor, gak punya visa, kena Inggris. Kalau mereka tetap di sana milik-milik. Kalau mereka mau pulang maka boleh pulang, langsung dideportasi, diusir pemerintah, tapi nggak boleh lagi ke sana 10 tahun. Itu cerita. Saya ini
teman saya sudah di sana sudah lebih dari 20 tahun. Kata siapa? Pak Ustaz, ada di BNS itu 3 tahun bisa kesini lagi. Loh kok iso? Ya nyokot tau sama Indonesia. Kok iso? Indonesia sengaja. Masya Allah, terkenal Indonesia. Nanti Arab Saudi diajarin dulu ikut sih. Masya Allah, dia bawa rokok sampai kalau dulu. Oke, nah denda ya. Sebawa Indonesia itu haji orang bawa rokok, wah. Karena rokok di sana itu mahal, 80 sampai 100 sampai 120 per pak. Ini gue koper rokok ini, wow, nggak denda. Yang pointer Indonesia, bulan KL itu calon dijipol, dimocak, yang menang. Luar biasa Indonesia, tenang. Oh, sampai ini sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terjadi kecuali oleh masyarakat Indonesia, dan itu terbukti. Enek teman kok makelar ngambung Hajar Aswad, itu makelar ke Indonesia. Oleh karena itu saya nggak iso itu tenang. Orang haji umrah itu tidak terkibat. Itu ya kita dapat. Ingin belajar sesuatu. Oh iya, ayo lah bantu. Bantu wes. Langsung itu grup itu wong sing wedok langsung diciting lanang wedok bisa mencium aja asal. Kemarin itu acara asal itu kon bayar minim 500 rial 2 juta gak bilang weneng dia wes dibuka tasnya wong lanang itu wes gak gitu tetep dikeiting kan. Itu gak enak makelar ini cuma cerbat kecuali itulah Indonesia terlalu hebat bangsa dan negaraku. Bom sedala Muhammad. Lawan Bapak Ibu jamaah yang sangat saya hormati dan yang sangat saya cintai, khalaqallahu alfa ummatin. Umar Sayyidina Umar menyuruh utusannya untuk menyelidiki kok apa belalang itu kok kayak sedikit. Utusan sebagian besar, sebagian ke Yaman, sebagian ke Irak. Apakah ada belalang kelihatan atau tidak? Cek. Akhirnya orang yang diutus ke Yaman datang dengan membawa segenggam belalang. Apa Khalifah? Apa? Ini kalau mana bawa belalang. Coba. Ketika Sayyidina Umar itu melihat ke situ, coba terbang, tapi ya sakit melihat seperti itu, sahabat Abu Bakar Allahu Akbar. Takbirnya beliau ingat sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu alfa ummatin sittami'atin fil bahri wa arba'atin fil barri wa awwalu syai'in yahliku min hadhil ummah al-jarad fa idza halaka tataba'at mislu nidham idza qada'a salbu. Allah menciptakan 1000 umat spesies, yang 600 di laut dan yang 400 di darat. Maka yang pertama kali binasa dari umat-umat itu adalah belalang. Ini belalang wangan belalang. Kalau
hewan atau makhluk Allah, berarti nanti yang pertama kali punah belalang. Kalau ilmu waris, jangan cek ilmu warisan nggak ada. Hibah sebenarnya. Baik. Kalau waris itu pasti sudah mati. Ya jadi turun mati terus dibawa. Dan mati akhirnya terus kayaknya jarang atau ilmu faraid, ilmu waris. Kalau hewan atau makhluk yaitu belalang. Lalu jika belalang itu binasa, maka umat-umat itu berturut-turut seperti susunan jika terputus talinya. Belalang sudah itu sudah harus kan mati. Ada juga Imam Qurtubi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Allah menciptakan 40.000 alam, dan dunia ini dari barat sampai timur adalah salah satu alami, bukan makhluk manusia penghuninya, bukan alam. Jadi menurut Imam Qurtubi, Allah menciptakan 4.000 alam. Itu alam besar itu sebenarnya, bukan alam kecil, alam besar. Kalau jenengan ahli antariksawan, banyak yang namanya galaksi Bima Sakti. Setiap galaksi itu mataharinya berapa? Mas Anggolo, planet-planet yang di atas itu termasuk alam yang kita tidak bisa. Dalam kitab yang lain itu termasuk Dabairul Akhbar. Setiap planet yang kita tidak tahu itu dihuni 8 miliar malaikat sampai hari kiamat. Dan setiap malaikat jumlahnya miliaran itu satuan betul apa? Itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang tertera di dalam Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Memang kita tidak wajib untuk mengetahui itu, tapi kita wajib seperti halnya jumlah para nabi 124.000. Dan kita percaya, tidak wajib mengetahui. Yang wajib percaya dan kita mengetahui ada 20 dan seterusnya. Pun kurangnya gunawan, mugi-mugi manfaat, mugi barokah, mugi Al-Quran Allah tancapkan, tanamkan dalam hati kita, anak-anak kita, keturunan kita. Semoga Allah jadikan ahli Quran. Amin ya rabbal